Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Veronica Darasutra dengan NIM 2017 010021, mahasiswi STIMIK BNJ Lubuk Linggau. Melalui video ini, saya akan memaparkan mengenai sosialisasi Undang-Undang ITE untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Hukum Teknologi dan Etika Profesi yang diampu oleh Bapak Robianto. Sebelum masuk ke pembahasan utama, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan Undang-Undang ITE. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau yang disingkat dengan Undang-Undang ITE. Dengan Undang-Undang dengan nomor 11 tahun 2008 adalah undang-undang yang mengatur tentang informasi serta transaksi elektronik ataupun teknologi informasi secara umum. Undang-undang ini memiliki yurisdiksi yang berlaku untuk setiap orang-orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, baik yang berada di wilayah Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia atau di luar wilayah hukum Indonesia, dan merugikan kepentingan Indonesia. Undang-Undang ITE ini mengalami perkembangan dari pertama kali disahkan pada tahun 2008 sebagai undang-undang yang pertama di bidang teknologi informasi dan transaksi di Indonesia. Kemudian beberapa kasus muncul pada tahun 2009 dan 2010. Lalu pada tahun 2011 direncanakan revisi oleh Presiden kala itu, yaitu Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Namun, di sini belum terwujud, dan pada tahun 2016, revisi baru terrealisasi. Undang-Undang ITE memiliki asas dan tujuan, yaitu pemanfaatan teknologi ITE dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, iktidat baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi. Di sini adapun tujuannya diantaranya 1. Mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia. Yang kedua, mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga, meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik. Yang keempat, membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang untuk mengajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi seoptimal mungkin, serta bertanggung jawab. Dan yang kelima, memberikan rasa aman, keadilan, serta kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggaraan teknologi informasi. Secara umum, materi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau disingkat dengan Undang-Undang ITE dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu pengaturan mengenai informasi dan transaksi elektronik dan pengaturan mengenai perbuatan yang dilarang. Pengaturan mengenai informasi dan transaksi elektronik mengacu pada beberapa instrumen internasional seperti UNCITRAL, Mode Law on E-commerce, dan Unilateral Model Law on E-signature. Bagian ini dimasukkan untuk mengakomodasikan kebutuhan para pelaku bisnis di internet serta masyarakat umumnya guna mendapatkan kepastian hukum dalam melakukan transaksi elektronik. Beberapa materi yang diatur antara lain: 1. Pengakuan informasi ataupun dokumen elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah, yaitu pasal 5 dan pasal 6 Undang-Undang ITE. Yang kedua,
tanda tangan elektronik, pasal 11 dan pasal 12 Undang-Undang ITE. Yang ketiga, penyelenggaraan sertifikasi elektronik, pasal 13 dan pasal 14 Undang-Undang ITE. Dan yang keempat, penyelenggaraan sistem elektronik, pasal 15 dan pasal 16 Undang-Undang ITE. Dan yang terakhir, yang kelima, perbuatan yang dilarang atau cybercrime. Adapun beberapa cybercrime yang diatur dalam Undang-Undang ITE antara lain: 1. Konten ilegal yang terdiri dari kesusilaan, perjudian, penghinaan ataupun pencemaran nama baik, pengancaman, dan pemerasan, yakni pasal 27, pasal 28, dan pasal 29 Undang-Undang ITE. Yang kedua, akses ilegal, pasal 30. Yang ketiga, intersepsi ilegal, pasal 31. Yang keempat, gangguan terhadap data atau data interference, pasal 32 Undang-Undang ITE. Yang kelima, gangguan terhadap sistem ataupun sistem interference, pasal 33 Undang-Undang ITE. Dan yang keenam, penyalahgunaan alat dan perangkat, pasal 34 Undang-Undang ITE. Selanjutnya adalah peraturan pelaksana. 9 pasal Undang-Undang ITE mengamanatkan pembentukan pemerintah, yaitu peraturan pemerintah. Yang ke-1, lembaga sertifikasi keandalan, pasal 10 ayat 2. Yang kedua, tanda tangan elektronik, pasal 11 ayat 2. Yang ketiga, penyelenggaraan sertifikasi elektronik, pasal 13 ayat 6. Yang keempat, penyelenggaraan sistem elektronik, pasal 16 ayat 2. Yang kelima, penyelenggaraan transaksi elektronik, pasal 17 ayat 3. Dan yang keenam, penyelenggaraan agen elektronik, pasal 22 ayat 2. Yang ketujuh, pengelolaan nama dominan, pasal 24. Yang kedelapan, tata intersepsi, pasal 31 ayat 4. Dan yang kesembilan, peran pemerintah dan pemanfaatan TIK, pasal 40. Adapun lembaga-lembaga di Indonesia yang menegakkan Undang-Undang ITE diantaranya: yang ke-1, Kementerian Komunikasi dan Informatika. Di sini berperan sebagai regulator, khususnya Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika yang memiliki 6 direktorat dan juga memiliki penyidik pegawai negeri sipil untuk menangani kasus-kasus pidana ITE. Yang kedua, Kepolisian Negara Republik Indonesia. Di sini khususnya unit keempat Cybercrime, Direktorat Reserse Kriminal Khusus, yaitu Badan Reserse Kriminal. Yang tiga, IDCRT, Indonesia Computer Emergency Response Team, yang didirikan sebagai komunitas pertama pada tahun 1998 untuk menangani insiden di internet, dan didirikan oleh Budi Raharjo, pakar IT dan ITB. Yang keempat, IDSIRT atau CSC, Indonesia Security Incident Response Team on Internet ataupun Coordination Center, lembaga yang dibangun beberapa komunitas TI Indonesia dan institusi negara untuk menangani ancaman infrastruktur internet, yang didirikan tahun 2007 di bawah Ditjen Postel, yang mengkoordinasikan para komunitas CRT yang ada di Indonesia. Serta yang kelima, pengelola nama dominan internet atau Indonesia yang disingkat dengan PANDI, komunitas yang diberikan hak mengelola dominan ID. Adapun contoh kasus pelanggaran Undang-Undang ITE diantaranya: 1. Prank bantuan isi sampah YouTuber Ferdinand
Paleka CS terancam penjara 4 tahun. Di sini dalam kasus ini diterapkannya pasal 45 ayat 3 Undang-Undang ITE. Pasal di sini tersebut berbunyi setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan ataupun mentransmisikan, membuat dapat diaksesnya informasi elektronik serta dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan ataupun pencemaran nama baik, sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat 3, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Yang kedua, tagih utang atau medsos, wanita muda di Medan dijerat Undang-Undang ITE. Menurut jaksa di sini, akibat postingan Feby dengan nama baik Fitri Manurung tercemar karena adanya foto dan kalimat dalam unggahan di akun Instagram pribadinya, di mana dalam dakwaan CPU mendakwa Feby dengan pasal 45 ayat 3 contoh pasal 27 ayat 3 Undang-Undang RI nomor 19 tahun 2016. Yang ketiga, ditemukannya 6.855 akun terkait pelanggaran Undang-Undang IT dari 2000 tahun 2011. Yang keempat, pencemaran nama baik Megawati PDIP atau pelesetan doa buka puasa 3 ABG diciduk polisi. Pasal dikenakan 1000 KUHP dengan presiden agama Undang-Undang ancaman dari 5 tahun penjara. Sekian dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.